Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Bersyukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Allah untuk disampaikan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem religi dan kepercayaan di Minangkabau. Ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, sistem religi atau kepercayaan di Minangkabau dalam kebudayaan. Yang kedua, agama orang Minangkabau sebelum datangnya Islam. Yang ketiga, makna alam takambang jadi guru bagi masyarakat Minangkabau. Yang pertama, sistem religi dalam sistem kebudayaan. Sistem religi dan kebudayaan dalam unsur kebudayaan termasuk dalam 7 unsur dalam kebudayaan. Yang pertama adalah bahasa, sistem kekerabatan, organisasi sosial, dan lain sebagainya. Sistem religi adalah rangkaian keyakinan yang mana kita itu meyakini bahwasanya adanya kepercayaan tentang adanya Tuhan. Ada 3 unsur yang mengatakan itu keyakinan. Yang pertama umat, keyakinan, dan upacara. Selanjutnya agama kepercayaan orang Minangkabau sebelum Islam. Agama atau kepercayaan di Minangkabau sebelum datangnya Islam, yang pertama animisme dan dinamisme, yang kedua adalah Hindu dan Buddha. Kita lihat dulu Hindu dan Buddha. Hindu dan Buddha adalah suatu keyakinan yang mementingkan kasta Brahmana, Waisa, dan lain sebagainya. Tetapi kalau dia masuk di Minangkabau pada abad ke-5 Masehi, di dalam berbagai jurnal mengatakan demikian. Dia pengaruh dari Hindu Buddha itu sangatlah sebentar, karena orang Minangkabau itu daya pikirnya itu sangatlah logis. Kenapa agama ini atau kepercayaan ini memakai kasta-kasta atau rentetan-rentetan, ada Brahmana dan lain sebagainya. Kita lihat dari animisme dan dinamisme. Animisme itu adalah kepercayaan tentang roh-roh, tentang kepercayaan roh-roh di sini, tentang tempat-tempat keramat. Atau dinamisme adalah kepercayaan tentang benda-benda gaib. Nah, dari realisasi kepercayaan animisme dan dinamisme itu terdapat pada perkataan-perkataan orang Minangkabau atau disebut dengan mantra-mantra. Apa yang dikeluarkan oleh orang-orang Minangkabau, kata-kata yang dikeluarkan itu adalah disebut dengan mantra. Apa-apa yang dikeluarkan oleh orang-orang dulu itu seperti tempat-tempat perdukunan itu sangatlah dipakai. Nah, jadi kita ambil kesimpulan, apa kepercayaan orang Minangkabau sebelum Islam? Apakah Hindu Buddha ataukah animisme dan dinamisme yang notabene mantra-mantra dan kepercayaan? Nah, di dalam berbagai teori, ada satu teori yang mengatakan di Minangkabau itu adat bersandi syara, adanya Islam dan lain sebagainya. Itu tidak mungkin, karena kalau kita lihat dalam berbagai buku ataupun jurnal tidak ditemukan. Maka agama atau kepercayaan orang Minangkabau itu adalah adatnya sendiri. Kalau tidak salah, kata Mukhtar Naim, seorang antropolog Indonesia yang berasal dari bumi Minangkabau, mengatakan orang Minangkabau itu tidak mengenal kepercayaan tentang makam-makam. Tidak tahu mana ke makam keramat dan kata-kata yang berbau-bau mistis tidak mengenal. Karena sebelum datangnya kata adat basandi syarak basandi kita, belum ada juga kata-kata sebelum itu namanya adat basandi syarak basandi adat. Jadi kalau kita lihat 2 orang petuah kita atau datuk kita, Datuk Perpatihan Sabatang dan Datuk Ketumangguan, belum mengumandangkan atau memproklamirkan bahwasanya agama orang Minangkabau itu Islam ataupun Buddha, tidak pernah. Jadi kalau kita lihat
kalau secara agama orang Minangkabau itu adalah akal pikirannya sendiri atau alam itu sendiri. Seperti kita katakan ada seperti halnya alam itu sendiri seperti pohon beringin. Jadi orang Minangkabau belajar dari situ. Beringin kadang menengah koto kata orang Minangkabau. Jadi disitulah orang Minangkabau belajar. Di situ orang belajar. Jadi orang Minangkabau mikir sampai di mana akhir kehidupan orang Minangkabau. Jadi tidak hanya sampai di situ saja. Jadi ada pepatah mengatakan gajah meninggalkan gading, harimau meninggalkan belang, manusia meninggalkan nama. Hanya sampai di situ. Nah sampai di situ maka tidak sampai pemikiran orang Minangkabau dan mencari. Jadi kepercayaan betul yang mana? Nah datang Islam. Ada satu teori mengatakan ada teori eskatologi. Teori eskatologi ini adalah teori yang mengatakan bahwasanya secara teori eskatos itu hari berbangkit, logos itu artinya ilmu tentang hari berbangkit. Akhir dari kehidupan manusia itu sampai kemana? Nah gitu. Nah datang Islam menyampaikan bahwa hari berbangkit orang Islam itu semua umat manusia itu adalah nanti mendapatkan surga ataupun neraka, adanya hari kiamat atau hari akhir.